Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di VT Motor Channel. Jadi kali ini kita ada pasien karisma. Kendalanya itu kata yang punya nggak ada api dia ya. Kita akan cek satu persatu permasalahannya di mana. Motor tidak hidup ya. Maklum nggak ada temennya ya. Kita tinggi dulu tripodnya. Kita lihat api dulu yang keluar dari koil ini, ada api apa enggak. Ya, benar, ternyata nggak ada api. Kita akan cek satu persatu. Jadi kalau motor pakai arus DC ini ya, dia kalau akinya normal, berarti yang jalur dari bawah kemungkinan normal, karena sistem pengapiannya yaitu dari spool itu kabel satu masuk ke kiprok. Setelah keluar ke kiprok itu dia dicabang satu ke arah kontak, satu ke arah aki. Yang api yang keluar dari kontak itu dia masuk ke CDI ya. Jadi kemungkinan besar masalahnya ini ada di antara kontak, CDI, dan koil ya. Kalau permasalahan nggak ada api, cuman akinya bagus. Kecuali kalau apinya nggak ada, terus akinya juga nggak ada, itu kemungkinan bisa dari kiproknya atau dari spoolnya. Kita akan cek dulu api yang dari kontak ya. Ini juga CDI nya udah gantian, bukan aslinya. Imitasi ya. Kita akan cek dulu satu persatu. Jadi kontak posisi on. Di sini ada kabel warna kurang dekat mungkin ya, merah leres hitam ya. Ini ya, ada merah leres hitam, ini kabel 12 volt yang keluar dari kontak ya. Jadi sistem soketnya ini, kalau karisma Super X125 ini sama aja ya dia ya. Jadi sistem soketnya ini dia ada dua kabel yang bisa dibilang apa ya, nggak pengaruh lah mungkin. Walaupun seandainya nggak ada pun nggak bermasalah ya. Intinya cuman kabel 4 ini, yang biru leres kuning ini dari pulsar ini ya. Tak deketin dulu. Nah, biru leres kuning ini dari pulsar, yang ini 12 volt keluar dari kontak, yang satu ini arah ke koil, dan yang satu ini massa ya. Jadi yang harus kita cek itu yang pertama, kalau nggak ada api, kayak motor hilang api, itu yang kabel 12 volt yang dari kontak ya. Kalau dia ada api, berarti ada masalah lain.
Kalau misalnya dia nggak ada api, berarti bisa jadi kabel yang keluar dari kontak itu putus, ataupun yang mau masuk ke arah kontak itu putus. Kita cek dulu. Kita gunakan puklam aja ya. Kadang juga kurang akurat kalau buat ke arus DC ini, soalnya kadang-kadang di tester itu nyambung, cuman kabelnya rapuh, dia strumnya nggak keluar penuh. Jadi kita pakai puklam aja. Ingat ya, kabelnya merah, RS hitam ya. Kita colokin. Kontak posisi on ya. Satu kita sambungkan ke massa. Nyala ya. Berarti yang kabel keluar dari kontak ini nyampe ke soket aman berarti ya. Kita cek yang lainnya. Kita cek masanya. Nyampe enggak ke sini. Kita pakai puklam aja. Tetap di 12 volt. Yang satunya sambungin ke kabel warna hijau ya. Berarti nyala ya. Aman ya. Berarti kemungkinan di sini antara pulsar sama CDI itu bisa jadi mati. Cuma harus kita cek lagi. Baiklah, sekarang kita coba tes pulsarnya ya. Untuk mengetes pulsar, posisikan di 2,5. Untuk pengetesan pulsar ini cukup kita starter. Kalau dia ada pergerakan berarti pulsar bagus. Yang plus di garis kabel biru laras kuning, yang satunya di massa ya, hijau ya. Coba kita tes starter lah. Ya, bagus. Nampak ada pergerakan. Berarti kalau dari 12 voltnya bagus, pulsar bagus, massa nyambung, kemungkinan CDI nya. Coba kita ganti pakai CDI. Kita coba dulu. Ya, ini CDI KW juga ya, bukan asli. Buat ngetes aja dulu, nanti kalau misalnya yang punya mau yang asli ya kita ganti yang asli. Kalau misalnya benar CDI nya yang kita ganti, kita colok coba ya. Kita tes apinya. Jelas ya di sini penyakitnya dari CDI nya. Nanti kita tinggal nunggu yang punya mau yang diganti yang asli apa pakai yang KW lagi. Jadi intinya kalau ada aki dia ya, kalau akinya normal, kalau hilang api kemungkinan cuma 2 dari CDI, kalau nggak dari coil, tapi bisa juga dari kontak, kabel kontaknya ataupun kabelnya yang rapuh biasanya. Ya, saya rasa itu aja dulu. Buat yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Buat yang belum paham silahkan tanya-tanya.